yang mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah kita sudah mendapatkannya? Marilah kita lihat ciri-cirinya pada ayat-ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi tanda-tanda Lailatul Qadar nomor 1 adalah dia senantiasa membaca Al-Quran. Dia tidak jauh dari Al-Quran. Mengapa? Karena ayatnya berbunyi Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia tidak bisa jauh dari Al-Quran. Senangnya, hobinya, kecintaannya dengan Al-Quran. Kecintaannya bukan kepada HP, bukan kepada gadget, tapi kecintaannya kepada Al-Quran. Bukti cintanya adalah apa? Dia selalu bersama Al-Quran. Dia senang membaca Al-Quran. Dia senang memahami isi Al-Quran. Sebagaimana pepatah mahfudz, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya, maka dia akan menjadi budaknya. Maka cinta perlu bukti. Bukti apa? Dia disuruh apa saja oleh yang dicintai, dia siap melaksanakan, tidak bisa menolaknya. Maka orang yang mencintai Al-Quran, maka dia dekat dengan Al-Quran. Pagi disempatkan untuk baca Al-Quran, siang disempatkan untuk baca Al-Quran, walaupun hanya sebentar. Sore begitu juga, malam apalagi. Sebagaimana doa kita, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Warzuqna tilawatahu, ya Allah berilah rezeki, berilah kemudahan untuk tilawatahu, untuk membacanya. Ana al-laili, ketika malam telah larut, ketika malam telah menjelang sampai malamnya sampai subuh. Wa atrafan nahar, dan ketika siang hari, pagi, siang, sore, ketika matahari masih terlihat, dia senang untuk membaca Al-Quran. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, sebagaimana inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka ciri pertama, dia adalah senang membaca Al-Quran, memahaminya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Itu ciri pertama. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang senantiasa selalu membaca kitab Allah. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalam ayat ini menggunakan fi'il mudhari'. Bahasa Arab kalau fi'il mudhari' itu artinya apa? Sedang berlangsung. Bahasa Inggrisnya disebut dengan apa? Present continuous tense. Artinya apa? Sering dan terus menerus. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kalau dilihat dari ini adalah senantiasa yatluna kitab. Ciri pertama. Adapun ciri kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, wa aqamus shalah. Orang yang cinta Al-Quran pasti dia juga senang mendirikan sholat. Bukan sholat sendirian kalau laki-laki, tapi sholat berjamaah di masjid. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia diberi petunjuk oleh Allah untuk cinta kepada masjid. Senang sholat 5 waktu di masjid. Kalau untuk mancing yang jauh, dia lakukan. Untuk gowes yang berpayah-payah, dia lakukan. Untuk jalan-jalan dilakukan, pada tempatnya jauh. Tapi kenapa untuk masjid yang hanya beberapa meter, hanya beberapa ratus meter dari rumahnya tidak dia lakukan? Berarti bisa jadi dia belum dapat Lailatul Qadar. Adapun ciri yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ciri ketiga adalah dia senang berinfak, dia senang berbagi, dia senang menolong kepada orang lain. Rizkinya bukan untuk dirinya sendiri. Dia bukan orang yang pelit, dia bukan orang yang bakhil,
tapi dia orang yang suka berbagi. Sirrun wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sir, rahasia, wa alaniyah maupun terang-terangan. Jadi dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa infak itu ada dua macam. Boleh dengan sembunyi-sembunyi, sir, wa alaniyah, boleh dengan terang-terangan. Mengapa? Yarjuna tijaratan lan taqur. Maka yang dia lakukan terhadap tiga hal tadi itu, yaitu membaca Al-Quran dan memahami artinya, kemudian dia melaksanakan sholat dan berinfak, yarjuna tijaratan lan taqur. Dia mengharapkan bisnis yang tidak akan pernah ada ruginya. Menggunakan kata tijarah yang artinya bisnis atau perdagangan. Artinya apa? Sesuatu yang menyibukkan. Tapi kesibukan kita itu tidak akan ada ruginya. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah SWT. Kalau kita berbisnis, kalau kita melakukan kesibukan, bisa jadi bisnis kita itu ada yang rugi, ada yang untung. Tetapi kalau kita berbisnis dengan Allah dengan tiga hal ASI, yaitu Al-Quran, sholat, infak, maka itu adalah bisnis yang lan tabur, tidak akan ada ruginya, pasti akan mendapatkan balasan. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia mendapatkan tiga hal. Apa itu cukup balasan dari Allah? Belum. Allah janjikan yang berikutnya, liyuwaffiyahum ujurahum. Allah akan sempurnakan pahalanya. Disempurnakan artinya apa? Dilengkapi dengan tidak ada kekurangan sama sekali. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, dan ditambah lagi karunia-karunia yang lain. Innahu ghafurun syakur. Allah Maha mengampuni dosa-dosa kita, diampuni karena tiga hal yang kita lakukan tadi itu. Wasyakur, dan Allah akan menambah pahala-pahala yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 5 hal yang kita dapatkan kalau kita itu mendapatkan Lailatul Qadar dengan melakukan 3 hal, yaitu selalu membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, dia senang untuk melakukan sholat, khususnya sholat berjamaah bagi laki-laki yang ibu-ibu di rumah, dan sholatnya bukan telat-telat, tapi sholat di awal waktu. Itu adalah sholat yang dicintai oleh Allah SWT. Yang ketiga, dia bukan orang yang pelit, dia bukan orang yang bakhil. Sebagaimana Allah itu Maha Pemurah, Rasulullah junjungan kita juga sangat pemurah, maka hambanya harus menjadi orang yang juga pemurah, suka berbagi, suka mengasihi, suka menyayangi. Dan khususnya pada bulan Ramadan ini kita suka pada bulan Syawal ini kita suka memaafkan. Tidak ada dendam, tapi yang ada adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat kasih sayang, sifat pengasih, sifat pemurah itu diberikan kita. Kenapa? Karena kita sudah lulus dari madrasah Ramadan, sekolah Ramadan selama 1 bulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dia senang membaca Al-Quran, tidak hanya membacanya, tapi dia memahaminya dan mengamalkannya. Yang kedua, dia senang untuk sholat berjamaah di awal waktu, khususnya laki-laki. Dan yang ketiga, dia senang berinfak, dan infak itu tidak harus banyak, infak itu sedikit. Yang penting rutin itu lebih baik daripada banyak tapi hanya sekali-sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun sebagai penutup khutbah, saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi yang berbunyi, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in bisawal. Yang artinya tidak akan bergerak
tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali dia ditanyakan 4 hal. Ini penting sekali, ya, bahwa nanti kita semua setelah mati kemudian kita akan dibangkitkan bersama-sama, maka kita akan ditanya 4 hal. Tidak mungkin tidak, semuanya akan ditanya 4 hal. Apa itu? Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya. Kita akan ditanya, fima afna, untuk apa dia habiskan umurnya? Untuk banyak melakukan kebaikan atau banyak melakukan keburukan? Untuk banyak melakukan ketaatan atau untuk banyak melakukan kemaksiatan? Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, dan bagaimana masa mudanya dulu, masa muda kita ini, termasuk sekarang yang masih muda-muda ini, fima ablah, untuk apa ia pergunakan? Banyak main-mainnya, apalagi sekarang dengan banyaknya HP ini, Masya Allah, ini fitnah akhir zaman. Banyak main-mainnya atau banyak dengan kebaikannya, banyak melakukan hal-hal yang positif. Semua akan ditanya, maka berhati-hatilah. Berikutnya, wa an malihi, dan juga terhadap hartanya, uang, rezeki berupa uang, itu nanti juga akan kita ditanya. Min aina, dari mana mendapatkannya? Wa fima anfaqahu, dan apakah dia senang menginfakkannya? Apakah dia bakhil atau dia senang berbagi? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa an ilmihi, dan juga terhadap ilmunya, sekolahnya yang dia pelajari, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kita akan ditanya tentang ilmu kita. Mada amila fi, apakah ilmunya tadi diamalkan atau hanya disimpan untuk dirinya sendiri? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini, Imam Hasan Al-Basri yang pernah ikut tinggal bersama salah satu istri Rasulullah SAW mengatakan bahwa keadaan seorang mukmin itu dia selalu khawatir dengan kebaikan dan ketaatannya. Saya ulang lagi, Imam Hasan Al-Basri mengatakan seorang mukmin itu selalu khawatir dengan ketaatannya. Dia melakukan ketaatan aja khawatir. Sementara orang-orang munafik, dia tenang-tenang saja dengan kemaksiatan. Orang munafik, kata beliau, dia tenang-tenang saja. Walaupun dia banyak berbuat maksiat, walaupun dia banyak melalaikan waktu hanya dengan main-main saja, dia tenang-tenang saja. Maka orang mukmin itu berbeda dengan orang munafik. Mari kita perhatikan. Ketika selesai sholat, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, kita tidak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak. Tapi kita khawatir, apakah sholat kita diterima atau tidak? Maka kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Itu menunjukkan apa? Bahwa dia khawatir kalau sholatnya tidak diterima. Begitu juga sudah puasa selama 1 bulan 30 hari atau 29 hari selama Ramadan, kita tidak mengucapkan Alhamdulillah selesai Ramadan. Tapi ketika bertemu, kita tidak mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Tapi Rasulullah mengajarkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang artinya apa? Yang artinya adalah rasa kekhawatiran. Taqabbalallah, ya Allah, terimalah minna amal-amal kami, wa minkum, dan juga amal-amal Anda. Orang beriman, kata Imam Hasan Al-Basri, selalu khawatir dengan ketaatan dan kebaikan yang dia lakukan. Dia nggak pede bahwa dia sudah melakukan kebaikan, tapi dia terus berusaha untuk mengharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar amalnya diterima. Maka ucapan yang benar selesai Ramadan, selain kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, tapi yang bernilai pahala adalah kita ucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, dan dijawab dengan taqabbal yang lain. Dan hampir semua doa yang kita panjatkan itu adalah doa khawatir, doa takut
Doa merasa tidak aman, apakah amal kita diterima atau tidak? Coba contohnya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami manusia itu sering berbuat salah, sering berbuat keliru. Karena itu, ampunilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Karena kalau enggak Engkau ampuni dan Engkau sayangi, maka niscaya pasti kami menjadi orang-orang yang maka orang beriman, walaupun dia banyak melakukan ketaatan, dia enggak pede, dia selalu khawatir apakah amalnya itu diterima atau tidak. Sebagaimana kita sudah sholat berpuluh-puluh kali, mungkin ratusan kali, tapi berapa banyak sholat kita yang khusyuk dibandingkan yang khusyuk? Maka kita tidak, karena itu kita selesai sholat kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kebiasaan para salafus soleh, mereka tetap berdoa kepada Allah sampai 6 bulan agar puasanya diterima oleh Allah SWT. Hadirin sidang sholat id yang dirahmati oleh Allah SWT. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang Rabbaniyun, yaitu yang selalu terhubung dengan Rabbnya, tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi pada bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya sampai ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Maka mudah-mudahan kita selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut dengan Rabbaniyun, yang mencintai Rabbnya, dan bukan disebut dengan Ramadaniyun, yaitu mereka yang hanya berbuat ketaatan kebaikan hanya pada bulan Ramadan saja. Maka sebagaimana sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung akhirnya, tergantung kebiasaannya. Kalau dia kebiasaan berbuat baik, banyak berzikir, banyak ngaji, banyak sholat, banyak bersedekah, maka dia juga akan meninggal dalam keadaan kebiasaannya. Sementara yang kebiasaannya hanya main HP, meluangkan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak produktif, menghabiskan waktu dengan hal sia-sia, maka dia bisa jadi, kalau menurut hadis ini, dia akan meninggal dalam kebiasaannya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang tergantung akhirnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Dan marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan pahala terbaiknya. Semoga Allah juga beri kesempatan kita untuk menjadi Rabbaniyun, yaitu orang yang selalu taat dalam bulan-bulan berikutnya. Dan semoga Allah berikan kita surga sekeluarga, kita bisa reuni sekeluarga dengan kakek nenek kita dan juga anak cucu kita nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaha qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.